Perkenalkan, nama saya Tinta Setiawati. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai latar belakang dibuatnya Peraturan Permenko Nomor 11 Tahun 2017. Peraturan Permenko 11 Tahun 2017 muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk lebih baik mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia. Latar belakangnya melibatkan kekhawatiran terhadap dampak negatif pembangunan serta upaya untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Faktor lain termasuk tekanan internasional terkait perlindungan lingkungan. Peraturan ini mencerminkan usaha pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya itu mengenai ruang lingkup Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau yang biasa kita sebut Permenaker. Untuk ruang lingkup Permenaker itu juga dapat berupa aspek-aspek teknisi, administratif, ataupun hukum. Dan secara umum ruang lingkup Permenaker itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu salah satunya ada yang pertama aspek teknis. Aspek teknis itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, standarisasi, sertifikasi, pelatihan, dan perizinan. Selanjutnya ada aspek administratif. Aspek administratif itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, seperti organisasi, tata kerja. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini aku pengen ngasih tahu kalian kalau peraturan menteri koordinator itu ada tujuannya. Yang pertama itu yaitu mengatur pelaksanaan kredit usaha rakyat. Yang di sini Permenko itu menentang tentang bagaimana kredit usaha rakyat harus dikelola dan dianjurkan oleh pemangku kewirausahaan. Dan yang kedua adalah mengatur pembiayaan bagi lampiran. Yang di sini Permenko ini mengatur perubahan kebijakan pembiayaan bagi lampiran yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kelancaran penyediaan kredit usaha rakyat. Ada pelatihan dan pendidikan kewirausahaan. Yang di sini Permenko ini mengatur pelatihan dan pendidikan kewirausahaan serta pelatihan pemasaran dan kewirausahaan untuk membentuk pemangku kewirausahaan dalam menjalankan usaha mereka. Yang keempat, ada mengatur peran penggandaan dan pengawasan kualitas produk usaha. Yang di sini mengatur peran penggandaan dan pengawasan kualitas produk usaha serta peran pengawasan kualitas produk usaha untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tertentu. Secara keseluruhan, tujuan yang ada di Permenko ini nomor 11 2017 ini adalah yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik dalam menangani kredit usaha rakyat di Indonesia yang mencakup berbagai aspek seperti pelaksanaan, pembiayaan, pelatihan, pendidikan, pengawasan, dan pengadaan produk usaha. Wabarakatuh, nama saya Bagi Suti Saputra dengan NIM 23021124 izin menjelaskan manfaat dari Permenko. Tugas atau manfaat dari Permenko antara lain menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmi Abdullah dari kelompok 5 dengan NIM 230211043. Saya akan menjelaskan dan memaparkan kesimpulan dari materi yang kelompok kami dapat. Sedikit banyaknya akan saya terangkan. Jadi, mengetahui manajemen dalam modal kerja sebelum menentukan usaha adalah penting karena membantu Anda atau kita memahami kebutuhan finansial yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Dengan memahami bagaimana mengelola aset dan kewajiban secara efisien, kita dapat mengoptimalkan likuiditas dan meminimalisasi risiko keuangan yang krusial untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Jadi itu saja kesimpulan yang kelompok kami dapat. Terima kasih untuk atensi dari Ibu dosen pengampu. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalam, sekian.